Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seringkali kita mendengar pernyataan bahwa kiamat sudah dekat. Tanda-tandanya telah terlihat di tanah Arab. Di antaranya adalah aneka bangunan yang menjulang tinggi dengan ujung puncaknya mirip seperti dua tanduk setan. Di antaranya seperti puncak Zamzam Tower atau beberapa hotel yang berbentuk sepotong lingkaran bulan yang kemudian mereka sebut itu seperti tanduk setan. Hal yang unik di sini adalah ketika ada orang yang berbekal dengan pemahaman menyimpang semacam ini, kemudian mereka terpicu untuk membenci sama muslim yang lain. Bahkan sampai mereka menuduh si A, si B adalah tanduk setan. Sebenarnya ada nggak sih hubungan antara tanda hari kiamat dengan tanduk setan? Sekarang kita akan lihat beberapa dalil yang menyebutkan istilah tanduk setan. Hadis yang pertama, penjelasan Nabi SAW tentang waktu sholat. Nabi SAW pernah bersabda, wa waktu sholati subahi min tulu'il fajri malam tatlu asyams fa idza tala'ati syamsu fa amsik anis salah fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan. Waktu subuh dimulai dari terbit fajar hingga sebelum matahari terbit. Apabila matahari sudah terbit, maka janganlah melaksanakan sholat. Karena matahari terbit, kata beliau, tatlu'u baina qarnai syaitan, terbit di antara dua tanduk setan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Kita beralih ke hadis yang kedua. Penjelasan Nabi SAW bahwa orang kafir sujud ke arah matahari saat terbit dan saat tenggelam. Sehingga kaum muslimin dilarang untuk sholat ketika itu. Nabi SAW bersabda, "Sholli sholatas subhi, thumma aqsir anis salati hatta tatlu asyamsu." Kerjakanlah sholat subuh, kemudian tahan jangan sholat sampai matahari terbit agak tinggi, hatta tartafi'a, sampai matahari terbit agak tinggi. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitanin. Karena ketika matahari itu terbit, ia terbit di antara dua tanduk setan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Dan ketika itu orang-orang kafir sujud ke arah matahari. Lalu Nabi SAW menyebutkan kondisi sholat asar. Beliau mengatakan hatta tusalliyal asra. Kemudian sampai kalian sholat asar. Tsumma aksir anis salati hatta taghruba syamsu. Kemudian jangan kau kerjakan sholat sampai matahari betul-betul tenggelam. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitanin. Karena ketika matahari itu tenggelam, dia tenggelam di antara dua tanduk setan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Dan ketika itu orang-orang kafir sujud ke arah matahari. Dan hadis yang kedua ini statusnya sahih riwayat Muslim. Kemudian kita beralih ke hadis yang ketiga. Penjelasan Nabi SAW tentang sumber fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar di Madinah. Lalu beliau berisyarat ke arah rumah Aisyah, yaitu ke arah timur, sambil mengatakan, hunal fitnah, hunal fitnah, hunal fitnah. Dari sinilah munculnya fitnah, dari sinilah munculnya fitnah. Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, yaitu dari arah terbitnya tanduk setan. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar menceritakan, wa huwa mustaqbilul masyriq, Nabi SAW menghadap ke arah timur. Lalu beliau mengatakan, ha innal fitnata ha huna, innal fitnata ha huna. Beliau ulangi 3 kali. Sesungguhnya fitnah yaitu penyimpangan datang dari arah sini, datang dari arah sini. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, yaitu dari sanalah muncul dua tanduk setan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Demikianlah cuplikan hadis yang menyebutkan tanduk setan. Kalau kita perhatikan, 2 hadis yang pertama menceritakan tentang waktu salat, dan 1 hadis yang terakhir menceritakan tentang munculnya fitnah, yaitu aneka penyimpangan atau chaos yang terjadi di masyarakat yang datang dari arah timur. Sekarang kita fokus terlebih dahulu mengenai makna matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk setan. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, wa ma'nahu annahu yudni ra'sahu ila syamsi fi hadhil awqat liyakuna as-sajiduna laha minal kuffar kas-sajidina lahu fis surah. Apa yang dimaksud matahari itu terbit dan tenggelam di antara dua tanduk setan? Kata An-Nawawi, setan mendekatkan kepalanya ke arah matahari pada waktu-waktu tersebut agar orang-orang kafir yang sujud kepada matahari seakan-akan yasjuduna lahu, seakan-akan mereka sujud kepada setan. Fisurah secara lahiriah. Sehingga kenapa setan mendekat ke arah matahari terbit dan tenggelam, sehingga matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk setan. Setan mendekat ke sana agar orang-orang kafir yang sujud itu seolah-olah sujud kepadanya.
Demikian keterangan An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Karena itulah Nabi SAW melarang kita untuk sholat sunnah di saat matahari terbit atau tenggelam, agar sholat yang kita kerjakan tidak menyamai para penyembah matahari yang beribadah di waktu terbit dan tenggelamnya matahari. Ibnu Qutaibah pernah mengatakan, karihalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fil waqti alladhi yasjudu fihi abadatu syamsi li syamsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci praktek kita untuk sholat pada waktu ketika para penyembah matahari sujud kepada matahari. Wa a'lamana anna syaitan hina idzin fi jihati matla'i syamsi, dan beliau memberitahu bahwasanya setan ketika itu, au anna iblisa fi dzalikal waqt, atau iblis ketika itu dia berada di tempat terbitnya matahari. Fahum yasjuduna lahu bisujudihim lisyamsi wa yu'minuna, maka para penyembah matahari itu sujud kepada matahari, lalu setan merasa kalau orang itu sujud kepadanya dan setan menjadi imam bagi mereka. Baik, jika kita menyimak penjelasan ini, berarti fenomena matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk setan sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Karena larangan ini berlaku sejak zaman beliau SAW hingga akhir zaman. Berikutnya kita beralih ke hadis tentang fitnah akhir zaman, di mana Nabi SAW pernah berkhutbah di atas mimbar, lalu beliau menghadap ke arah timur atau berisyarat ke arah timur, lalu mengatakan hunal fitnah, hunal fitnah. Dari sinilah munculnya fitnah. Beliau ulangi sebanyak 3 kali, min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, dari arah terbitnya tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Fitnah yang dimaksud dalam hadis ini adalah penyimpangan. Dan di sini Nabi SAW tidak spesifik menyebutkan tanda hari kiamat. Beliau hanya menyampaikan bahwa akan muncul aneka penyimpangan dari masyarakat yang tinggal di arah timur Madinah. Lalu seperti apa timur Madinah itu? Timur Madinah adalah wilayah Najd, wilayah Bahrain, dan ke timur terus hingga masuk wilayah Irak. Abu Hatim Ar-Razi pernah mengatakan, Masyrikul Madinah wal Bahrain wa Musailamah minha wa khurujuhu kana awwal hadithin hadatha fil Islam. Sebelah timur Madinah artinya adalah wilayah Bahrain. Dan di sanalah Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu itu berada. Kemunculannya merupakan peristiwa fitnah pertama yang terjadi di dalam Islam. Demikian pula sebagian ulama menegaskan bahwa fitnah itu datang dari Irak. Seperti yang pernah dipahami oleh seorang ulama tabi'in, anaknya sahabat Abdullah bin Umar, yaitu Imam Salim. Imam Salim ketika beliau berada di Irak, beliau pernah menyampaikan pesan. Ya ahlal Irak, ma as'alakum anis saghira wa arkabakum lil kabira. Wahai penduduk Irak, betapa seringnya kalian bertanya tentang dosa-dosa kecil, sementara kalian sendiri sering melakukan dosa-dosa besar. Sami'tu Abi Abdullah bin Umar. Aku pernah mendengar ayahku, yaitu Abdullah bin Umar, kalau beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal fitnata taji'u min hahuna wa awma'a biyadihi nahwal masyrik. Sesungguhnya fitnah akan datang dari arah sini, dan beliau berisyarat dengan tangannya ke arah timur. Wa antum min haitsu yatlu'u qarna syaitan, dari arah terbitnya tanduk setan. Wa antum yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Dan sekarang kalian lihat, kalian saling membantai antara satu dengan yang lain. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan, Kana ahlul masyrik yawma idzin ahla kufrin. Penduduk daerah timur ketika itu, di masa Nabi SAW, adalah orang-orang kafir. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annal fitnata takunu min tilkan nahiyah. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa nanti akan muncul aneka fitnah, aneka penyimpangan dari arah tersebut. Fakana kama akhbar. Dan benar-benar terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan. Wa awwalul fitnati kana min kibalil masyrik. Penyimpangan pertama kali muncul dari arah timur. Fakana dzalika sababan lil furqati bainal muslimin, dan itu menjadi sebab perpecahan terjadi di antara kaum muslimin. Wa dzalika mimma yuhibbuhu syaitan wa yafrahu bihi, dan hal itu sesuai dengan apa yang disukai oleh setan dan membahagiakan setan. Wa kadzalikal bid'u nasya'at min tilkal jihah. Demikian pula aneka penyimpangan-penyimpangan bid'ah itu muncul dari arah tersebut, yaitu dari arah timur. Lalu Al-Hafidh mengutip keterangan Al-Khattabi, kata beliau, Najd min jihatil masyrik, wilayah Najd dari arah timur, wa man kana bil Madinah kana najduhu badiyatal Iraq
wa nawahiha. Mereka yang tinggal di kota Madinah. Wilayah Najd adalah padang pasir Irak dan sekitarnya. Wahia masyriqu ahlil Madinah, dan itu adalah arah timur bagi kota Madinah. Baik, intinya di sini beliau menjelaskan bahwa aneka fitnah dan penyimpangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin itu terjadi muncul pertama kali dari arah timur kota Nabi SAW. Lalu mengapa disebut sebagai tempat munculnya tanduk setan? An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, wal muradu bidzalika ikhtisasul masyriq bimazidi min tasalluti syaitan. Yang dimaksud dengan itu adalah bahwa wilayah timur memiliki kekhususan berupa lebih besar kekuasaan setan dan banyaknya kekufuran ada di sana. Kama qala fi haditsin akhar, sebagaimana disampaikan dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan, ra'sul kufri nahwal masyriq. Pusat dari kekufuran berada di arah timur. Wa kana dzalika fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam hina qala dzalik. Dan hal itu terjadi pada masa beliau SAW ketika beliau mensabdakannya. Wa yakunu hina yakhrujud dajjal minal masyriq. Dan hal itu juga akan terjadi ketika Dajjal keluar dari arah timur. Wa huwa fima baina dzalika mansya'ul fitanil azimah. Di samping itu, di antara dua masa tadi, yaitu di masa Nabi SAW masih hidup dan di masa munculnya Dajjal, wilayah timur itu menjadi tempat munculnya berbagai macam fitnah-fitnah besar. Cucu Nabi SAW Husain bin Ali radhiyallahu anhu terbunuh di padang Karbala. Aneka penyimpangan muncul dari arah timur, di mana kesesatan dan penyimpangan dalam masalah paganisme banyak muncul dari arah timur. Sehingga sebutan tanduk setan dari arah timur menunjukkan potensi kekufuran dan penyimpangan yang lebih besar di arah timur. Lalu apakah ini ada kaitannya dengan tanda hari kiamat? Jika yang dimaksud tanda hari kiamat di sini adalah semua kejadian setelah diutusnya Nabi SAW, maka pernyataan ini benar. Karena pasca diutusnya Nabi SAW, perjalanan manusia itu menuju kiamat. Namun, jika yang dimaksud tanda hari kiamat di sini adalah masa dekatnya munculnya Dajjal, maka mungkin pernyataan ini tidak ada hubungannya dan tidak benar, karena tidak ada hubungan hadis ini dengan keluarnya Dajjal. Lalu bagaimana dengan bangunan seperti tanduk setan? Nah, ini hanya mengada-ada saja. Itu sebenarnya bukan tanduk setan, itu adalah sepotong bulan dan tidak ada hubungannya dengan tanduk setan. Wallahu a'lam.